Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka menyimak atau pemaparan yang saya sampaikan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Sholawat berangkaian salam tak lupa kita hadiahkan keribahan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya yang kita harapkan di akhir nanti. Amin. Amin. Sebelum saya mau memaparkan aksi nyata saya ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat aksi nyata saya itu dalam penyebaran budaya positif ini. Baiklah, sebelumnya ibu-ibu sudah pernah mendengar budaya positif? Sudah. Oke, berarti dengan saya menyampaikan penyebaran ini, berarti ibu lebih memahami lagi masalah tentang budaya positif di sekolah. Baiklah, judul aksi nyata saya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh saya Nur Hamidah SPDI, CGP Angkatan 10. Konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di situ ada 6 ibu ya. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar, dan kreatif. Selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki inovasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk tidak melakukan sesuatu sogokan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini kita buat contohnya, bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan atau pengakuan akan kemampuan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Kebebasan, kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan suka mencoba hal baru dan menarik. Sedangkan kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama,
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman ini biasanya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan tidak efektif, merupakan hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem rating, merampas hak menghargai dirinya. Itulah dia kalau identitasnya gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon atau murid menghormati peraturan, dan kemudian kehilangan waktu untuk melalui kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah dia. Kemudian perbedaannya, contoh kasusnya itu siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman. Dalam bentuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini pun mungkin tidak boleh dilakukan ya Ibu. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau kita tidak tegas, murid tidak mematuhi. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, dari segi penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Begitu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Begitu. Dalam bentuk kontrol teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian dari pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itulah dia 5 posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini ada 6 bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan kognitif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Ibu, kalimatnya harus positif. Misalnya kalau keyakinan kelas itu buang sampah pada tempatnya. Kalau peraturan kelas jangan membuang sampah sembarangan.
Kebanyakan keyakinan kelas yang terlalu adalah menstabilkan identitas. Ini contohnya penerapan segitiga restitusi. Tadi sepertinya videonya nggak bisa diputar di situ. Kita lanjut karena video bisa diputar. Selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu Murniati, silakan. Ibu ada Bu. Tadi ada kurang jelas sedikit mengenai posisi kontrol teman dan pemantau, apa masih bisa dilaksanakan pada saat kita sudah menggunakan posisi kontrol manajer? Oke, langsung saya jawab ya Ibu pertanyaannya. Memang seyogianya seorang guru itu harus mempunyai sifat atau penerapan kontrol yang manajer, seperti itu. Karena kalau masalah kita harus sebenarnya fokusnya itu bagaimana anak-anak ini bisa memposisikan dirinya sebagaimana yang kita inginkan. Cuma kan anak-anak ini, tahu anak-anak ini Ibu, tidak bisa kita mengharapkan seperti apa yang kita inginkan. Jadi seandainya kita bermula dari menjadi seorang teman dahulu, kemudian pemantau, lalu pada ujungnya kita akan menjadi seorang manajer yang kita dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang anak, bukan kita biarkan seperti itu. Jadi, karena kita ini seorang guru, tugas kita adalah membentuk atau mengembangkan karakter yang dimiliki oleh seorang anak. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya Ibu? Mas Bu. Oke. Makasih ya Ibu ya. Mungkin sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan kita dapat menjalankannya di sekolah kita yang tercinta ini untuk mengembangkan atau lebih mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Oke. Sebelum saya tutup, saya berpantun sedikit. Burung Irian Bung Cendrawasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ibu semua sehat? Udah sarapan? Jadi hari ini Ibu ada praktek dari tugas Ibu. Kita membuat sebuah keyakinan kelas. Pernah dengar? Enggak, Bu. Kalau peraturan kelas pernah dengar? Enggak, Bu. Peraturan kelas sama keyakinan kelas itu berbeda, sama ya. Kalau peraturan kalimatnya jangan datang terlambat. Kalau keyakinan kelas datang tepat waktu, itu namanya kalimat positif. Berbeda ya. Satu lagi, kalau peraturan kelas jangan buang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelasnya buang sampah pada Tempatnya. Itulah dia perbedaan peraturan dan Keyakinan. Sudah paham? Paham. Sekarang kita membuat keyakinan kelas untuk di kelas kita ini. Ya, jadi kamu satu-satu Ibu suruh membuat keyakinan kelas menurutmu. Nanti kalimat yang sama kita satukan aja. Maksudnya yang sama kalimatnya kita bikin satu aja, kita ambil. Ya, kita pilih dan yang kalimatnya sama kita ambil satu aja. Kalimat yang bagus. Udah paham? Paham. Sekarang Ibu bagikan kertas ini satu-satu. Nanti kalian tulis di sini keyakinan kelas menurut kamu. Ya, menurut kamu apa tadi kan sudah dijelaskan? Iya. Tapi Bu jelaskan tadi kalau keyakinan kelas kalimatnya kalimat positif. Kalau buang sampah
pada tempatnya itu keyakinan. Kalau peraturan itu jangan membuang sampah sembarangan. Jadi sekarang buat tulisan di kertas ibu tadi keyakinan kelas menurut. Ya, kasih waktu 5 menit. Keyakinan kelas saya contohkan tadi. Misalnya buang sampah pada tempatnya. Aku aja satu orang satu kalimat ya. Satu orang satu ya. Iya, nanti biar kita pilih mana kalimat yang sama, satu aja kita ambil. Semua. Jadi kita nanti dapat keyakinan kelas untuk kelas kita apa aja. Misalnya kan kalau ngejek teman di kelas itu boleh apa enggak? Makanya bahasanya adalah saling menghargai. Boleh ngejek orang tua, boleh. Apa lagi? Satu aja, satu orang satu kalimat aja terus kalau tidak, biar kita tempel. Laki-laki dulu kalau siap. Laki-laki udah siap. Aku udah kalau dia boleh. Gak apa-apa sama aja kan kita. Jangan
Kalimatnya bebas, nanti kita pilih mana yang kalimatnya bagus, baru kita ambil. Yang nggak bagus ya nggak diambil. Boleh di mana aja. Sama tidak saat. Pokoknya Randy Bu, kami belum maju. Lagi cara. Lagi cara. Banyak adanya. Sudah tulis saja sekolah. Saya juga bisa ngerekam kayak gini. Yang lain begitu. Nanti kamu yang yang lain Aldi. Kamu bilang tadi kalau udah itu kameranya itu nilainya atas bawah ujungnya aja. Tadi udah disuruh kalian menuliskan menurut kalian masing-masing. Sekarang kita pilih mana kira-kira kalimatnya yang sama ya. Bacakan ya. Yang pertama itu saling menghargai. Saling menghargai ini ada berapa? Satu, ada dua, mana lagi? Ada dua ya. Berarti kita ambil satu ya. Kita pakai satu aja. Saling menghargai. Kemudian apa lagi? Buang sampah pada tempatnya. Ada berapa kita tengok dulu. Buang sampah pada tempatnya ada satu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya ada dua. Buang sampah pada tempatnya ada tiga. Membuang sampah pada tempatnya ada empat. Tidak membuang sampah sembarangan ini kalimat peraturan luas keyakinan. Ya, berarti yang buang sampah pada tempatnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada tujuh. Kita ambil aja. Oke, habis itu apa lagi? Tidak boleh mengejek teman. Itu masuk mana ini?
Aturan keyakinan, tidak boleh mengejek. Aturan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu apa? Saling menghargai. Kita menang ya. Kemudian tepat waktu sekolah. Ini kalimat apa? Keyakinan. Jadi ini satu. Ini cuma satu. Tidak boleh ribut. Ini kalimat apa? Keyakinan, bukan keyakinan. Ini masuk dalam apa ini? Tidak boleh ribut.